Oke, Assalamualaikum Mbak Nadira. Mohon maaf ya Mbak Nadira. Tadi ada kesalahan, sempat terputus karena koneksinya ya. Mohon maaf Kak Nadira, kita boleh lanjut ya ngobrol-ngobrol bicara tentang cinta. Jadi tadi kita sudah ngobrol tentang makna cinta menurut Mbak Nadira. Jadi gimana kalau kita cinta kepada Allah, lalu Allah balas cinta kita ya Mbak Nadira ya. Luar biasa ya. Nah, kalau era sekarang ini kenapa ya Mbak, kalau cinta itu sekarang identik cinta untuk manusia, terutama cinta kepada lawan jenis. Nah itu salah nggak ya kalau menurut Mbak Nadira gimana? Ya kan sebenarnya itu jadi kenapa kayak gitu, kenapa identiknya cinta sama manusia, karena lebih kelihatan. Ya nggak sih? Orangnya real di depan mata. Karena kita kalau misalnya sama Allah itu adalah sesuatu yang tidak terlihat gitu kan. Makanya itu masuk ke dalam rukun iman, karena nggak kelihatan. Kita mengimani sesuatu yang tidak terlihat. Kalau sama lawan jenis itu wajar karena kita manusia punya fitrah untuk mencintai orang lain kan. Itu bukan suatu hal yang salah kalau misalnya suka sama orang, tinggal diatur aja itu gimana caranya supaya kita tidak berlebihan mencintai seseorang gitu. Cara mengaturnya gimana Kak? Kadang-kadang kan ya. Oke, intinya gini kan, kita pun kalau udah nikah, suami kita bukan punya kita ya. Iya, kita punya Allah juga. Kalau misalnya cara ngaturnya itu banyak hal yang harus bisa diatur. Kayak misalnya dari hal yang sederhana aja. Kalau misalnya, pasti kan tujuannya, kalau nanya ke aku tujuannya tidak pacaran. Jadi jangan pernah tanya aku tentang pacaran, karena aku tidak ke arah sana gitu. Cuman, kalau misalnya aku, kenapa bisa diatur dengan baik? Karena aku punya karakter pria yang aku inginkan seperti apa. Jadi kalau misalnya ketika suka sama seseorang pasti kan dicek ini masuk nggak ya dalam karakter suami yang aku inginkan gitu kan. Kalau misalnya enggak, ya udah nggak dilanjutin sama aku. Jadi aku tidak ingin membuang waktu sama pria yang salah gitu. Benar, poinnya menarik. Bahkan ketika kita sudah menikah, suami kita itu bukan anak kita ya, kita Nadira ya. Jadi bukan. Jadi kita menarik banget. Nah, kalau dari awal kita harus punya mindset yang kayak gitu, maksudnya kita udah nikah, it's not mine, dia tetap punya Allah gitu. Tetap punya Allah, luar biasa. Aku jadi oh iya ya, benar jadi tersadarkan nih Kak Nadira. Nah kalau ngobrolin yang sekarang nih, Kak Nadira, fenomena yang lagi hits juga, bucin syariah, mungkin pernah dengar nggak Mbak Nadira? Bucin syariah. Jadi kayak jatuh cinta yang berlebihan terhadap ikhwan gitu ya Mbak. Bahkan orang-orang mungkin menghayal bisa menikah dengan mereka. Mungkin pernah dengar. Kalau menurut tanggapan Kak Nadira gimana? Bucin, kenapa ada kata syariahnya? Why? Itu. Why? Aku gak ngerti gini. Kalau misalnya yang aku alami itu adalah mereka biasanya yang zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang itu merubah kata pacaran ya, kata pacaran itu diubah. Jadi karena orang udah tahu pacaran itu nggak boleh, jadi kalau kita bilang ini pacar aku, langsung pasti ih kok pacaran sih dan lain-lain kan. Nah orang pada dasarnya kan nggak mau disalahin, nggak mau dijudge. Jadi yang dia lakukan adalah mengubah nama pacarnya. Jadi dia bilang enggak kok, deket gitu. Yeah. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya nanya di via question, terus dia bilang Kak aku lagi deket sama seseorang gitu, tapi sekarang aku milih yang lain, mas aku jadi udah ngebayangin ini maksudnya dekat itu pasti ke arah sana gitu loh. Jadi diubah kata-katanya supaya nggak terlalu terkesan pacaran deh, aku deket gitu. Jadi udah mulai mereka ya biasanya kan banyak yang ahwat-ahwat yang dia kepleset. Kalau kata aku ya kepleset, dia sudah tahu tidak boleh tapi dilakukan, itu kepleset kan. Jadi yang hal-hal fenomena kayak gitu mah pastinya terjadi karena gitu mereka lebih apa ya, tidak. Jadi kalau buat aku yang kayak begitu tuh membuang waktu aku, karena bisa jadi itu cinta yang salah kan. Belum tentu jodoh. Kalau aku lakukan ketika aku suka sama seorang, aku cari tahu dia sesuai sama yang aku inginkan atau enggak, dengan ngasih challenge ke dia gitu. Jadi kayak misalnya kita pengen dia itu kita pengen tahu misalnya dia tuh sayang sama keluarganya atau enggak gitu kan. Misalnya di dalam karakter yang kita inginkan tuh ada yang family oriented, aku pengen punya suami yang dia family oriented misalnya gitu ya. Tinggal dicek aja, lihat dia hubungannya sama orang tuanya, dia dekat sama ibu atau enggak.
Terus ditanya, Mas kalau misalnya nikah sama aku nih, aku ada bermasalah nih sama ibunya Mas, terus mau ngapain? Gitu-gitu loh. Itu hal-hal yang kita bisa lihat gimana sih caranya dia. Kalau tidak sesuai dengan kita ya ngapain dipertahankan gitu loh. Masalahnya kadang kita cuma naruh di hati doang tapi nggak dinaikin ke logika. Jadinya akhirnya agak susah. Nah, ngasih challenge, bertanya-tanya hal-hal yang penting itu, hal-hal yang strategis itu tuh membuat kita masukkan itu ke logika kita. Oh, ini kayaknya nggak pas nih, nggak sesuai nih, berarti dia bukan punya aku. Mungkin dia cocoknya sama orang lain, tapi tidak untuk aku gitu. Jadi banyak wanita yang dia tidak fokus untuk, dia fokusnya sama hatinya aja gitu. Sementara dia tahu kalau fokusnya menikah, dia lupa bahwa ketika menikah itu dua keluarga yang disatukan kan. Bukan cuma antara aku dan dia aja. Jadi kan harus dicek semuanya, keluarganya setuju atau enggak, keluarganya dia sama aku cocok apa enggak, ibunya tuh cocok nggak kalau jadi ibu mertua aku kan gitu kan. Itu yang kadang kita nggak pikir ke arah sana. Jadi akhirnya tadi bucin syariahnya itu jadi bucin karena dia cuma ada di hati doang, dia nggak dinaikin ke kepala, di logikain gitu. Iya benar-benar. Jadi memang harus jalan beriringan ya Kak, dari hati dan logika juga. Terus daripada misal bucin-bucin itu lebih baik memang kita lanjutkan cari tahu gitu ya Kak ya. Iya itu. Kalau kata guruku itu dikasih challenge untuk memvalidasi apakah dia cocok untuk kita atau tidak gitu. Iya. Kita kasih challenge. Kalau memang cocok, alhamdulillah. Kalau memang tidak kan kita bisa ada aksi selanjutnya. Cari yang lain. I'm sorry. Cari yang lain. Gitu kan. Betul. Banyak ya. Betul. Nah, jadi masih berlanjut tentang cerita yang tadi. Jadi mungkin banyak nih dari kita yang mungkin baper, misalnya nih Kak sama Ikhwan. Nah, misalnya kayak kepedean. Misalnya Ikhwannya udah baik, nah terus tapi ternyata dia biasa aja gitu, tapi dari kitanya mungkin kepedean. Nah, cara mengatasinya supaya nggak baper atau kepedean itu gimana Kak? Maksudnya dia ngerasa tadi apa prianya suka sama jadi kita. Misalnya dekat ada Ikhwan baik gitu kan, nah kita merasa baper di kepedean, padahal memang mungkin dia baik aja gitu, tapi kitanya mungkin karena perempuan baper gitu atau udah pede aja, jangan dia ada maksud gitu. Nah, caranya supaya kita itu nggak baper tuh gimana ya Kak? Ya kan, jeleknya kita adalah kita orang yang suka berasumsi. Iya. Itu yang harus kita lakukan adalah asumsi itu adalah hal yang gagal yang dilakukan iblis pertama kali. Jadi dia suka berasumsi itu kenapa? Ketika itu dan Adam diciptakan kan, dia berasumsi. Jadi kalau malaikat itu nanya ke Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang suka menimbulkan kerusakan, itu tuh malaikat berusaha tidak berasumsi, makanya nanya langsung ke Allah kan. Kalau yang dilakukan iblis apa, dia cuma diem aja dan di kepalanya tuh langsung kenapa diciptain kan aku kayak segala macam. Nah kita itu banyaknya tuh berasumsi, apalagi kalau lagi suka sama orang. Kayaknya dia suka dia sama aku, kayaknya cuma kayak doang, mastiinnya enggak, memastiin aku. Takutnya kenapa? Kita udah terlanjur suka, takut ditolak. Kalau misalnya mau beneran serius ke arahnya nikah, ya minta bantuan seseorang yang lebih dipercaya, yang bagusnya yang sudah menikah juga, untuk nanya ke orang tersebut. Bisa kan bilang, Mbak, bantuin tanya ya, tapi jangan menjatuhkan harga diri aku, misalnya gitu. Tanya dia sudah ada calon atau belum. Tanya. Jadi kan bisa si orang bersangkutan bisa tanya, kamu udah ada calon belum, udah tertarik belum sama orang gitu. Kalau misalnya belum nih, aku ada temen nih gitu kan, jadi nggak ketahuan sebenarnya dia yang penasaran. Kadang kita tidak mau mengambil resiko itu, terus akhirnya memelihara perasaan itu terlalu lama, akhirnya jadi baper berkepanjangan, kita berasumsi macam-macam, kayak dia sukanya sama gue, taunya undangannya namanya beda kan. Itu awalnya karena berasumsi. Kalau aku mendingan nanya, nih serius apa enggak nih? Kalau aku bisa ke guru ngaji, kalau aku mendingan ke ayahku langsung, Pak tanya dong itu gimana sih gitu loh. Kenapa? Itu harga dirinya wanita, itu membuat aku anggunnya wanita tuh ada di situ. Jadi dia punya ketegasannya, bukan kalau dia jangan langsung nanya juga, minta perantara yang benar-benar bisa kita tahu bahwa dia tidak akan menjatuhkan harga diri kita gitu. Jadi memang kita mencoba untuk nggak berasumsi ya Kak ya, jadi nggak berekspektasi atau asumsi yang terlalu gimana gitu ya Kak ya. Jadi lebih baik kita ada langsung tanya, ada perantara yang memang dipercaya, misalnya kayak tadi kakak ayah atau mungkin keluarga adik atau kakaknya kita gitu ya Kak ya. Bagusnya udah nikah,
Karena kalau dia belum nikah bisa jadi si prianya naksir sama temen yang lainnya. Oh iya. Jadi mendingan Betul. biar aman Amannya. sama yang sudah nikah. Bentar tau lama sama yang udah nikah gitu. Betul. Keluarga kita atau memang dapat yang sudah menikah yang memang amanah jadinya ya Kak ya. Insya Allah ya Kak. Iya betul. Tapi nah, aku setuju banget tadi sama poin yang pertama yang Kakak sampaikan. Jadi bahwa cinta itu adalah cinta kita sama Allah. Jadi hakikat cinta itu gimana kita bisa jatuh cinta sama Allah. Dan ingat nggak Kak kalau momen pertama kali merasa cinta sama Allah itu Kakak seperti apa sih Kak? Kapan gitu momennya? Kalau aku sih karena punya pengalaman yang berbeda ya. Iya. Ya hal-hal yang gini, kalau berhubungan dengan cinta sama Allah itu merembetnya ke banyak hal. Jadi kalau misalnya kita suka sama orang nih misalnya, kita jadi tahu bahwa Allah tidak suka kita melakukan proses yang A, misalnya dengan jadi pacaran, dengan jadinya hubungan tanpa status yang gak jelas, kan itu Allah gak suka tuh. Makanya kita berusaha gimana caranya tidak melewati proses itu wujudnya dari mana sumbernya. Jadi kita cinta sama Allah kan, Allah gak suka nih, gak akan gue lakuin. Ketika misalnya gagal taruh berkali-kali atau misalnya divorce or something, kita tahu bahwa enggak, ini kita yang dipilih, jadi aku harus menunjukkan kepada Allah. Itu mentalitas pertama, aku harus menunjukkan kepada Allah bahwa aku bisa melalui dengan baik. Maka jalanin, dan ketika Allah nolongin aku, saya nolongin kita, itu baru kerasa banget, oh ini cinta yang dibales nih. Ketika aku berusaha menunjukkan kepada Allah bahwa ketika ini sudah terjadi, tandanya aku mampu melalui dengan baik. Kalau sudah milih aku, kok bukan wanita lainnya. Dan aku terus menjalani itu dengan bilang sama Allah setiap hari, aku tunjukin kalau aku bisa. Aku tunjukin bahwa aku bisa melaluinya dengan baik. Terus tiba-tiba ada satu kejadian di mana itu semuanya kayak terbales. Dapat hadiahnya tuh kayak hujan deras. Wah, nangisnya bukan nangis yang sedih lagi, tapi nangis ya Allah baik banget sama aku. Dengan kita yang gini, yang kadang masih naik turun percayain, tapi dikasihnya tuh segede naga. Kayak hujan deras banget. Bahkan buat aku ketika ujian itu beneran kayak hujan lebat kayak badai, ya udah kalau emang harus hujan-hujanan aja daripada ngeluh. Main aja tuh, play in the rain aja, main hujan-hujanan ya. Aku harus ngapain nih, aku harus cari apa nih gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk play as victim kalau kata dia. Jadi korban dari keadaan. Jadi korban, gara-gara dia nih nyalahin orang, nggak akan ada habisnya. Dan aku baru belajar kemarin bahwa kita tuh punya vibrasi getaran, dan getaran dalam diri kita itu mencari yang sejenis. Jadi kalau misalnya kita getarannya negatif, maka yang datang adalah laki-laki yang negatif juga. Kalau misalnya atau teman-teman yang negatif juga, atau kejadian-kejadian yang negatif juga. Jadi wajar ketika kenapa sih kok yang datang laki-laki yang nyebelin semua. Coba bayangin, coba pikir ke dalam diri sendiri, jangan-jangan vibrasi aku tuh negatif, getaran aku negatif, sehingga yang datang pria yang begitu lagi gitu. Jadi, itu yang namanya tidak play as victim, tidak berperan sebagai korban. Dia langsung introspeksi ya, bukan blaming myself, tapi introspeksi apa nih yang salah, kenapa aku menarik pria-pria kayak gini, bukan pria yang aku harapkan gitu loh. Jadi itu yang harus dipikirkan sebagai wanita gitu. Jadi ada vibrasi dari diri kita ya Kak, kalau itu positif maka akan menyebar positif juga, tapi kalau dari kitanya negatif maka nanti akan jadi negatif juga ya Kak ya. Iya, itu ada tekniknya memang gitu. Kenapa kita memang harus, kenapa suzon tuh nggak boleh sama Allah, dosa ya gitu. Itu udah asumsi dosa, terus getaran di dalam diri kita jadinya negatif terus, yang datang ya orang-orang negatif terus, hidup kita ya negatif lagi. Yang harus diubah adalah diri kita sendiri. Prinsipnya adalah ketika ada orang yang berhasil melaluinya, misalnya ada orang yang berhasil move on, tandanya kita juga bisa. Kenapa? Karena otaknya sama, isi kepala yang dikasih Allah itu sama gitu. Berarti kan kalau ada orang lain bisa, kita juga bisa. Bukan berarti kita bilang, lah kamu tuh yang bisa, aku mah enggak ya. Dia yang memutuskan tidak mau move on berarti. Kan karena orang lain ininya beda, enggak, sama. Apa yang dikasih sama Allah sama, otaknya sama. Cuman kitanya mau apa enggak gitu. Itu yang selalu aku tanyain ke orang-orang, gimana kah cara yang move on? Ya kamunya mau dulu nggak move on? Kalau lebih mikirin fokus jadi kan fokus di kepala kita banyak kan? Iya. Tergantung kita mau fokus yang mana, mau fokus berubah ke arah yang lebih baik atau mau fokus lihat ke masa lalu terus gitu loh. Jadi
Jadi kalau emang fokusnya mau ke arah masa lalu terus, ya orang mau ngomong kayak gimana, kamu mau kemana-mana ya tuh nana ke orang-orang yang nggak bisa, karena yang bisa ngubah diri kamu dan izin dari Allah gitu. Kalau kamu yang nggak mau, ya gimana caranya orang lain berkuar-kuar bilang kamu tuh harus move on, ya nggak bisa. Dianya nggak mau. Dan yang paling menarik tuh, guru aku bilang kayak gini, bahkan ketika kita sering disakitin tuh banyak istilah, Mbak pernah dengar nggak kata-kata wanita selalu bilang semua laki-laki itu sama aja. Iya, pernah dengar Iya, iya, pasti itu seringnya kayak gitu, semua laki-laki itu sama aja. Iya, Guru aku bilang satu kata yang menenangkan, dia bilang enggak, banyak pria baik di dunia ini dan pria baik itu sedang mencari kamu juga. Masya. Logikanya sederhananya gini loh, nggak mungkin semua pria tuh jelek di dunia ini. Nanti itu ada, Islam tuh akan bangkit, ya nggak sih? Dan yang akan membangkitkan Islam pasti pria-pria yang baik, ya nggak? Dan berdoa aja kita menjadi pasangan hidup bagi pria-pria yang hebat itu. Jadi nggak mungkin semua pria tuh jelek semua, nggak mungkin. Itu adalah mindset yang tidak masuk akal. Iya. Kalau misalnya semua pria jelek, Islam nggak akan bangkit lagi. Nggak ada Islam di dunia ini, nggak ada. Zaman sekarang kayak berjuang untuk kebangkitan Islam, orang-orang Palestina tuh di sana tuh berusaha mengembalikan, minta negaranya balik gitu. Itu nggak mungkin kalau semuanya jelek. Itu semuanya kan baik itu. Maksudnya dia berjuang karena Allah. Kalau kita semuanya, kita selalu mikir bahwa semua pria di dunia ini sama aja ya, jelek semua, ya udah, yang itu yang kamu dapat. Kamu mengeluarkan vibrasi itu, sehingga laki-laki yang datang adalah laki-laki yang jelek itu. Yang seharusnya kita sebagai diri itu menyingkirkan itu dengan vibrasi kita, sama kita malah ditarik, kan lucu. Udah gitu nyalahin Allah lagi. Itu logika yang aneh sekali buat aku. Iya betul. Jadi semuanya dari diri kita sendiri ya Kak, vibrasi yang positif juga, mindset juga ya Kak. Iya. Berpengaruh ya mindset positif itu ya Kak. Dari awalnya tadi, dari cinta kita sama Allah. Allah sukanya apa sih? Apa sih yang Allah suka? Oh, Allah nggak suka kita suzon, jangan dilakuin. Susah nggak? Ya susah, tapi bisa. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang bisa, berarti aku bisa juga, kan? Kalau kita mau, ya biar kita pasti bisa. Permasalahannya mau apa enggak? Banyaknya dari kita wanita, di kita tuh gampang nyerah. Ya enggak deh, terus gampang berasumsi. Ada yang lucu itu adalah ketika orang nanya ke aku, Kak, suami aku berubah, aku harus gimana? Ya aku nggak tahu itu suami kamu. Iya betul. Aku nggak kenal sama suami aku, dari mana aku tahu dia berubah? Jadi kalau kamu mau tahu dia berubah atau tidak, tanya ke orangnya, untuk tidak berasumsi. Mas, kok kayaknya Mas tuh berubah ya? Ada yang salah kah di aku atau apa gitu? Tanya ke orangnya, jangan tanya ke orang lain yang tidak kenal dengan suami Anda gitu. Jadi kan bingung. Itu ketika nikah dijodohkan, terus kayaknya suami aku kayaknya nggak cinta deh sama aku. Kalau kata-kata kayaknya itu adalah kata-kata berasumsi. Tanya, kalau dia masih merasa tidak mencintai kamu juga dengan bilang aku nggak cinta kamu, tanya juga apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa menjadi istri yang Mas banggakan, kan gitu. Bukan langsung diem terus nyalahin diri sendiri, terus yang ini pernikahan ini gagal dan itu. Bukan wanita itu harus biasa berpikir strategis. Oke, ini nggak berhasil, jadi apa yang harus aku lakukan supaya ini berhasil? Suamiku nggak sayang sama aku, tapi gimana caranya supaya dia sayang sama aku? Tanya ke yang bersangkutan, masukannya apa, suka makanan apa, something. Gimana caranya? Kalau kata guruku, jadilah detektif kebaikan bagi orang lain. Bagusnya kalau misalnya teman-teman belum nikah, jadi aja detektif kebaikan nih ibuku, bang ayahku bagusnya apa? Tuh misalnya dikirim di chat 5 hal yang aku suka dari mama. Satu, iya aku seneng dia disuapin makan, dibeliin makanan tadi. Mama makasih ya tadi udah nonton bareng sama aku, yang remeh-remeh gitu loh. Itu namanya membuat vibrasi positif dalam diri. Itu juga kalau sudah menikah, detektif kebaikan buat suami, buat anak. 3 hal yang aku suka dari Mas, makasih ya Mas, kita dibeliin makanan, makasih ya Mas, Mas waktu itu ini dan lain-lain gitu. Walaupun dia mungkin tidak cinta sama kamu, tapi pasti ada kebaikan yang bisa kamu tarik gitu. Sehingga lama-lama dia jadi suka sama kamu, suaminya jadi suka, yang awalnya tadi mungkin tidak suka. Jadi kita punya usaha sendiri ketika kita menyebarkan gini, kita menyebarkan hal positif, apalagi sudah menikah, menyebarkan hal positif. Terus misalnya dari rumah suami datang capek kerja, terus kita cemberut. Kalau ini kata temenku ya, contoh sederhananya, kita bahagia, terus suami kita jadi senang juga karena habis capek ngeliat istrinya seneng. Terus akhirnya dia besoknya dia berangkat ke kantor dengan bahagia, kerjaannya jadi bagus, itu bisa menaikkan perekonomian Indonesia. Jadi cuman dari kita doang. Makanya kenapa kita disebut tiang negara.
Ya kayak begitu, sama kita anak perempuan belum nikah, ayah capek pulang kerja kita senyum, happy, bapak mau apa, mama mau apa. Terus akhirnya semua keluarga rasanya positif, padahal awalnya mungkin negatif yang isinya ya semua hal jelek keluar dari orang tua yang kata-katanya, tapi dari kita satu yang berusaha menjadi positif di lingkungan yang negatif, lama-lama menyebar vibrasinya, itu satu keluarga bisa positif semua itu gara-gara kita. Dan kalau kalau di Islam itu adalah yang aku tahu, jadi ketika kita masuk surga, kita tuh bisa narik keluarga kita. Kalau misalnya keluarga kita ada di lantai bawah, itu kita di lantai 10, kita bisa naikin keluarga kita ke lantai 10 gitu. Jadi bisa jadi kesabaran kita, vibrasi yang kita usahakan buat untuk keluarga, untuk orang di sekitar kita, itu yang bisa narik keluarga kita naik ke surga yang paling tinggi. Jadi udah disabarin aja, maksudnya itu segala sesuatu yang gak usah mental. Buat aku tuh bukan mental to get ya, tapi to give. Apa yang bisa aku kasih ke kamu, gak usah berkali-kali nanya, aku udah ngasih kamu ini, kok kamu gak ngasih apa-apa ke aku. Itu yang bikin capek. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu bukan karena pengen dipuji dia, bukan karena Allah. Itu yang aku bilang, cinta Allah itu utamanya. Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah, mau orang muji kayak, mau orang gak muji kayak bodo amat, mau orang gak cinta sama aku kayak bodo amat. Yang jelas yang jelas aku melakukan sesuatu buat Allah. Dan pastinya ketika Allah sayang sama kita, cinta di sekeliling kita pasti ada, nggak mungkin. Karena itu memancar dari dalam diri kita gitu. Gitu sih kalau gambarannya, mindset itu, pikiran-pikiran itu yang akhirnya bikin kita jadinya kayak nggak survive gitu. Kenapa sih hidup aku sedih terus? Kenapa ini? Ya kamu yang buat sendiri. Karena fokusnya ke yang sedih terus, nggak yang ke fokus yang positif gitu. Masya Allah, benar Kak, jadi tersadarkan juga nih Kak. Jadi berawal dari kita cinta sama Allah, dan semua efeknya akan benar-benar terasa ya Kak, dari diri kita. Kalau kita udah cinta sama Allah, terus kita mikir yang positif-positif juga, ternyata kita bisa menularkan vibrasi yang positif sama sekitar, dan dampaknya juga jadi luar biasa, positif semua ya Kak. Masya Allah, aku jadi tersadarkan nih. Wah, makasih banyak nih Kak. Nah, lanjut kepada tadi cinta sama Allah. Nah, gimana Kak kita caranya bisa kita kenal dengan Allah gitu? Kalau kan kita sholat ya setiap hari, 5 waktu sehari kita sholat, melakukan ibadah. Nah, tapi kan mungkin itu hanya ya kita menggugurkan kewajiban. Kalau caranya gimana Kak biar bisa kita meresapi dari hati apa yang kita lakukan itu hanya untuk Allah? Sering ngobrol sama Allah. Jadi jangan cuma membaca doa, tapi kita pahami apa yang kita doakan. Ngobrol sama Allah, ya Allah, aku sedih hari ini, aku marah, aku belum bisa maafin dia, aku harus apa? Itu kan ngobrol. Ketika Allah ngasih dan pahami bahwa ketika Allah tuh tidak tiba-tiba langsung celing ngasih jawaban tuh enggak, pasti ya lewat perantaranya kan. Gak mungkin Allah ngebisikin kita tiba-tiba jawabannya, kaget itu suara siapa, pasti gitu kan. Sih harus lewat orang-orang lain atau perantara-perantara lain, dan minta sama Allah untuk tolong panca inderaku tuh bisa melihat jawaban dari doa aku gitu, dari obrolan kita hari ini ya Allah. Bilang sama Allah, ya Allah aku minta ditemenin hari ini. Kalau engkau nggak nemenin aku nggak bisa apa-apa. Ntar keluar rumah lihat rumahnya, bilang ya Allah aku titip rumah aku titip keluarga aku ada di sini. Sehingga mungkin nanti ketika misalnya nauzubillah min dzalik, atau misalnya tiba-tiba ada kebakaran karena rumahmu itu udah dititipin sama Allah, kamu satu-satunya rumah yang gak kebakaran. Jadi hal yang itu tuh harus sering diomongin. Lihat langit lagi jalan, ya langitnya bagus banget ya Allah hari ini, karena banyak orang di rumah, langit Jakarta jadi bagus banget, jadi biru. Biasanya nggak ada, biasanya butek banget ini. Jadi makasih banget ini jadi biru. Makasih udah bikin aku happy hari ini, karena aku ngeliat langit yang biru. Itu dari hal-hal yang sederhana, kita latihan dari hal-hal yang kecil-kecil, sehingga kita bisa melihat jawaban Allah walaupun cuma sedikit gitu. Karena seringnya kita tuh selalu bilang sama Allah tuh nggak sayang sama Allah. Ya gimana kita bisa lihat bahwa kasih sayang Allah tuh bisa, nggak mungkin Allah nggak sayang sama kita. Itu udah jelas banget di Al-Quran betapa Allah sayang sama kita. Kita ngomongin berkali-kali juga, menjebalkan berkali-kali. Kalau udah istighfar kayak Allah udah lupa aja sama dosa kita yang dulu kan gitu. Jadi cara sama Allah gimana nih? Tadi ngobrol, sering-sering ngobrol. Berapa banyak orang yang bilang Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, tapi cuma ngomong doang. Kita jarang ngobrol sama Allah bahwa aku sedih, aku beneran, aku marah, aku hari ini ya Allah, tolong hibur aku, inilah hati aku, gimana cara aku biar bisa maafin dia.
Nah itu seringnya kita membebani itu sendiri, tapi kita nggak curhat, nggak cerita gitu loh sama Allah. Apa yang berkata ke diri sendiri, apa kabar hari ini aku sedih ya Allah, gitu. Itu kan jarang kita lakukan. Merasa bahwa aku bisa kok nyelesainnya sendiri, ya udah, terus nggak selesai. Udah ngerasa kita bisa menyelesaikan sendiri tanpa minta bantuan Allah, ketika tidak selesai disalahin Allah. Bingung kan sama yang kayak gitu. Doanya nggak sih, logikanya aneh. Dia bilang dia bisa lakuin sendiri, bilang sama Allah minta dibantuin aja, enggak. Tapi ketika masalahnya nggak selesai, dia nyalain Allah. Kok Allah kayak gitu sih, aku selalu dikasih masalah terus lah. Kamu nggak minta, kamu nggak berdoa, kamu nggak cerita. Allah tahu, tapi kan kadang itu makanya ada doa itu karena Allah tuh pengen kita tuh meminta kan, kita nggak pernah minta. Jadi logika aneh itu yang kadang aku suka bingung loh, kamu kok aneh logikanya. Cinta sama Allah di mulut doang, tapi dari actionnya, dari tindakannya, dari hatinya itu tidak tampak dalam diri kamu. Kamu cuma di mulut doang ya. Apa sebenarnya kamu gak cinta tapi kamu ngaku-ngaku cinta gitu? Coba bayangin manusia digituin aja marah besar, apalagi yang nyiptain kita. Coba cintanya cuma di mulut doang tapi nggak dilakuin. Pasti kan kalau manusia, iya kan pasti bilang bullshit, kamu bohong, bilang suka sama aku, bilang cinta, mana buktinya? Lo juga sama, kamu bilang cinta sama aku, mana buktinya? Jadi memang kita buktikan ya kalau kita memang cinta Allah itu dari perbuatan kita juga. Kita sering bicara ngadu sama Allah gitu ya Kak. Nggak ada salah kayak ngobrol sama temen juga, nggak usah formal banget pakai bahasa EYD, nggak usah. Kamu biasa aja gitu loh. Iya benar Kak. Tapi ada kaitannya nih Kak. Jadi ada yang cerita juga. Jadi ketika lagi dekat-dekatnya sama Allah, tapi kenapa Allah itu selalu berikan ujian? Kita berdoa, kenapa doa kita itu belum dijawab sama Allah? Kenapa malah kita dapat ujian terus? Nah itu bagaimana ya Kak? Ya emang gitu. Allah kalau sayang sama hambanya diuji. Nabi Ibrahim nih udah nggak punya anak lama banget, terus dikasih anak disuruh sembelih. Coba itu bukannya ujian namanya? Iya. Tapi ketika Allah tes kita bisa melalui dengan baik, gede nggak hasilnya? Gede nggak? Kayak Nabi Ibrahim itu nggak jadi nyembelih anaknya, akhirnya kan jadinya ada Idul Adha itu kan, apa yang nyembelih, jadi diganti kambing itu. Maksudnya itu ada satu event baru yang itu akhirnya sampai ke sini sampai ke sejarah sampai sekarang. Sama kita juga, emang kalau misalnya tandanya Allah cinta ya kita dites, kita diuji. Kalau nggak diuji namanya dicuekin. Maunya mendingan mana, diuji apa dicuekin? Gak mungkin. Mau masuk surga tapi nggak diuji itu namanya satu hal yang mustahil. Orang Nabi aja yang udah dijauhin masuk surga diuji, masa kita cuma recehan gini nggak diuji terus pengen masuk surga gitu, aneh gitu. Logika yang buat aku tuh logika yang cukup aneh ketika Allah kok nggak ngabulin doa aku sih? Ya, bukan nggak ngabulin, jangan-jangan udah dikabulin tapi nggak lihat. Pernah nggak dengar Mbak kisah ada ahli ibadah yang berdoa kepada Allah minta diberikan setiap harinya 2 potong roti, segelas susu, dan segelas air tanpa dia harus lelah bekerja. Dia pengennya ibadah terus, tapi itu 2 potong roti sama segelas air sama segelas susu itu harus ada. Terus dia difitnah dengan sangat kejam, akhirnya dia harus masuk penjara kan. Dan setiap hari sama sipir penjaranya dikasih apa? 2 potong roti, segelas susu, segelas air, dianterin lagi. Nah pertanyaannya itu, ahli ibadah itu bisa lihat nggak kalau doanya dikabulin sama persis? Jawabannya enggak. Dia malah bilang sama Allah, ya Allah kenapa aku di penjara? Iya, malah melihat itunya ya. Nah, iya, seringnya kita tuh meminta Allah mengabulkan doa kita itu sesuai keinginan kita, bukan sesuai maunya Allah. Nah kan dia kan niatnya tuh pengen fokus ibadah dong. Makanya sama Allah ditaruh di penjara biar fokus. Jadi dia nggak perlu mikirin bayar listrik, kerja di mana, ya nggak sih? Dia fokus tuh di penjara sendirian, ternyata nggak ada teman satu sel, terus dikasih dianterin lagi makanannya. Jadi dia nggak lihat itu. Sama kita tuh kadang doa tuh suka kayak gitu, ya Allah tolong selesaikan masalah saya satu persatu. Misalnya gini, tolong masukkan aku ke golongan orang-orang yang sabar. Pasti nggak sih dengar ada orang yang ngomong doa kayak gitu, ya Allah tolong masukkan aku ke golongan orang yang sabar. Tiba-tiba orang di sekelilingnya tuh nyebelin banget, reseknya minta ampun. Kita marah sama Allah, kenapa sih kok orang-orang di sekeliling aku nyebelin banget? Ya logikanya gimana caranya kamu masuk ke golongan orang-orang yang sabar kalau kamu nggak diuji sama orang-orang resek kayak gitu?
masa tiba-tiba langsung sabar, kan nggak mungkin, harus latihan dulu. Atau kayak tadi, tolong ya Allah tolong selesaikan semua masalah saya gitu. Terus semua masalah datang banyak banget, kita marah lagi sama Allah, ya Allah kenapa sih kok masalah aku banyak banget loh. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan semua masalah kita kalau kita tidak melihat semua masalahnya? Yang pengen semuanya diselesaikan tadi siapa? Itu doa guruku yang akhirnya dia bilang, Dir aku taubat doa kayak gitu, akhirnya aku ganti, aku revisi doanya, aku bilang ya Allah, doanya jadinya gini, ya Allah tolong selesaikan masalah saya satu persatu. Yang datang masalahnya satu-satu, satu udah selesai data yang baru, satu udah selesai data yang baru, gitu loh. Tergantung kita bisa lihat apa enggak. Kadang kita tuh nggak melihat bahwa jangan-jangan redaksi doa kita ada yang salah, udah dikabulin sama persis, namun kitanya nggak lihat karena kita pengennya tuh kayak gini loh ya Allah si skenario nya, cuman kata Allah enggak, itu nggak terbaik buat kamu, yang ini yang lebih bagus, cuman kita nggak lihat dan marah-marah aja, udah aku nggak usah sholat, doa aku nggak dikabulin. Atau malah ada yang pernah bilang sama aku pindah agama aja biar Tuhan lain yang ngabulin doa aku, padahal doanya dikabulin. Ketika aku tanya doanya sudah dikabulkan. Kayak misalnya gini, waktu itu ada yang nanya ke aku persis waktu aku lagi seminar, tanya gitu, coba bayangin, Kak aku sebenarnya udah mau pindah agama, jawaban kakak yang menentukan aku pindah agama atau enggak. Coba masa nanya kakak kayak gitu. Terus dia bilang aku ada masalah sama suami aku, pertanyaan aku cuma satu, doamu apa? Masalahnya di suaminya. Terus dia bilang, aku ingin disolihahkan untuk suami aku, dia bilang. Terus aku bilang, loh mbak, doanya udah dikabulin itu sama Allah. Terus dia bilang, di mana loh? Kalau mau disolihahkan untuk suaminya yang punya masalah banyak supaya jadi solihah siapa? Dan masalah di suaminya, kan istrinya. Bayang nggak maksud aku? Dia ingin disolihahkan untuk suaminya. Terus yang supaya dia solihah sama Allah dikasih ujian dari suaminya supaya dia lebih solihah, kan gitu. Udah dikabulin belum doanya? Oh udah, karena dia yang banyak ujiannya. Kenapa doanya coba diganti redaksinya? Misalnya ya Allah berikanlah hidayah kepada suami saya sehingga dia bisa pada akhirnya menuntun saya, kami semua sekeluarga untuk masuk surga gitu. Kali sama Allah dikasih hidayah tuh suaminya nggak tahu, yang minta disolihahkan dia langsung diam, terus bilang ya juga, ya iya. Dia sudah dikabulkan, cuman dia nggak lihat dan dia nyalahin Allah lagi kan doanya gak dikabulan, dan karena dia tidak melihat hasil doanya bahwa doanya sudah dikabulin gitu. Nah seringnya kita gitu, kita udah doa, kok doa aku gak dikabulin, nah kak ya coba lihat dulu, jangan udah kamunya gak lihat. Betul. Atau diganti yang sama persis gitu. Yang sama persis. Ada jadi, iya ada itu ya kak. Bener kak, aku jadi juga tersadarkan bahwa Allah tuh tahu yang terbaik ya gitu. Jadi kadang aku juga suka curhat ke suami, kok belum dikabulkan ya doa yang ini, kok belum dikabulkan ya doa yang itu. Tapi setelah ngobrol sama kakak jadi tersadarkan, oh Allah ternyata tahu jawaban terbaik dan bahkan sudah dikabulkan, tapi kita nggak sadar gitu ya kak. Seringnya kayak gitu, kita biasanya nggak sadar kalau udah dikabulin. Jadi, makanya minta sama Allah, kalau aku ya Allah panca indera aku tolong dilihat bahwa doa aku itu sudah dikabulin, dibuka semuanya, matanya bisa lihat, hatinya bisa ngerasain, telinga bisa ngedengar gitu loh, bahwa oh iya doa aku udah dikabulin ternyata gitu. Supaya kita sadar ternyata oh Allah baik banget, Allah tahu yang terbaik buat kita ya. Yes. Pastinya kita nggak tahu apa-apa, makanya kita punya Tuhan. Kalau kita tahu semua nggak ada Tuhan di dunia ini. Iya. Ya benar kak. Nah ada pertanyaan lagi nih kak yang curhat. Jadi supaya kita itu sadar kak bahwa segala ujian itu tanda cintanya Allah. Aku setuju banget kan tadi yang kita ngobrol, kalau Allah sayang sama kita Allah kasih ujian ya kak. Nah supaya kita sadar bahwa ujian itu tuh sebenarnya tanda cinta dari Allah buat kita, itu gimana ya kak biar tersadarkan ya? Kan pokoknya segini, di surat Al-Isra itu kan setelah bersama kesulitan ada kemudahan kan. Iya. Dan Allah bilangnya 2 kali. Berarti kan di antara ujian itu ada kemudahannya 2. Yang harus kita cari apa nih? Pasti ada. Nah, fokusnya adalah cari kelebihan, cari hal positif yang ada di situ, yang ada di ujian itu. Jadi nggak fokus ke masalahnya, tapi ini mana nih? Allah pengen ngajarin aku apa nih? Solusi apa yang harus aku lakukan nih? Itu loh. Jadinya kebanyakan kita adalah kita fokus sama masalahnya, bukan fokus sama solusinya. Hingga kita merasa ini masa Allah sayang orang aku
kalau Mbak nanya ke aku ada pernah dalam posisi lebih sulit lagi. Aku pernah nikah dan nggak divorce kan. Terus waktu yang aku lakukan waktu itu pertama kali itu bukan Niko kenapa sih kok aku cuman diem. Terus aku bilang apa yang salah di aku sehingga engkau pilih aku, atau apa yang harus aku lakukan, langsung gitu. Jadi aku nggak nyalain Allah, aku lebih ke fokus ke diri sendiri. Aku harus melakukan apa ini. Ini yang aku lakukan adalah waktu itu bilang nyari tahu mana yang salah, terus nggak nyari aku harus apa nih biar survive. Kalau memang ada trauma, aku beresin dulu traumanya. Kalau misalnya biar berdiri tegak itu seperti apa, biar anggun ketika orang kan. Jadi ketika aku dalam posisi itu, temanku 90% nikah semua kan. Jadi aku dapat undangan setiap hari. Ya itu kan kalau aku mau di rumah aja bisa. Cuman aku memutusin enggak, aku harus keluar. Dan aku harus menunjukkan kepada orang lain bahwa aku baik-baik saja dengan benar-benar baik-baik aja, dari cara ngomong, dari jalan, latihan di depan orang tua aku. Kalau ada yang jawab kayak gini, aku jawabnya apa ya, kalau misalnya ini aku jawabnya apa ya. Itu tuh latihan, sehingga ketika sudah melewatinya dengan baik, kita sekeluarga nangisnya itu bukan nangisnya tapi ya ampun ini hadiahnya masya Allah banget. Oh jadi ada di sini toh. Oh ternyata dari kejadian ini aku bisa buat tulisan yang lebih dalam lagi dibandingkan yang sebelumnya, bahasanya lebih beda. Terus ketemu sama orang-orang yang lebih beda lagi, yang levelnya lebih tinggi lagi, sehingga bisa naikin aku ke hal yang lebih tinggi yang bisa. Dan akhirnya itu hanya bisa terjadi kalau aku melalui masalah yang ini gitu. Emang kadang ujian itu berupa harta karun. Kita harus nyari-nyari dulu baru kita nemu harta karunnya di mana. Di mana sih sebenarnya yang Allah, si harta karun, si hikmah yang Allah sembunyiin buat aku tuh di mana? Harus dicari. Kitanya harus gerak dulu, nggak bisa cuma diem doang meratapi nasib tuh nggak bisa. Jadi kita gerak dulu sehingga ada saatnya ketika sudah kita gerak, kita tahu oh ini harta karunnya yang Allah makasih banget. Cuma bisa nangis itu ya Allah baik banget gitu. Ini aku bisa, pokoknya Mbak, ketika sudah terjadi itu tandanya Allah tahu bahwa kita mampu melaluinya dengan baik, itu udah pasti. Jadi bukan berarti kenapa aku, ya karena kamu bisa. Kata Allah, kalau kita nanya why me, Allah bilang why not, you can do it, so just do it. Jadi makanya yang aku lakukan waktu itu adalah oke, kalau aku yang dipilih, aku tunjukkan kepadamu kalau aku bisa, walaupun aku belum tahu caranya. Jadi aku minta kepadamu, waktu itu aku bilang kayak gitu, ngobrol sama Allah. Jadi aku minta tolong kepadamu, tolong berikanlah aku guru yang bisa ngajarin aku dan dia sama jenisnya. Jadi sama-sama satu jenis lah ya, maksudnya sama wanita gitu. Sama Allah beneran dikasih walaupun butuh waktu beberapa bulan. Jadi waktu itu ini cerita yang sedang aku ceritain. Jadi aku punya guru, sama Allah dikasih guru ini. Dia juga pernah divorce juga. Ini dia setelah 6 tahun gitu dia nikah sama dia suaminya pejuang Palestina. Orang guruku tuh orang Indonesia. Nah terus karena satu dan lain hal, akhirnya beliau ini jadi di tahun kemarin itu 2 orang tuanya sakit parah, satu kalau nggak salah kanker, satu lagi tumor. Beliaunya sendiri sakit parah, guruku ini. Nah suaminya di saat yang sama dia disidang sama Israel. Terus guruku ini nggak boleh masuk ke Palestina, di blacklist. Jadi ini buat aku adalah kisah cinta paling rumit, LDM yang paling rumit. Yang satu nggak bisa ke Indonesia, yang satu nggak bisa ke Palestina. Jadi dan orang tua mereka bertiga sakit. Coba bayangin aja perasaan suaminya, istrinya sakit, mertuanya dua-duanya sakit, tapi dia harus disidang di Israel, dia nggak bisa ke Palestina. Terus yang aku tanya ke guruku gini, Teteh nggak sedih apa? Beliau jawab dengan cepat tanpa mikir, beliau bilang enggak, kan Allah maunya gitu. Jadi kalau misalnya Teteh hidup buat Allah, Teteh hidup karena Allah. Jadi kalau yang punya Teteh, Tuhan Teteh mau yang gitu, Teteh ya gak bisa apa-apa. Teteh tinggal menerima aja. Kalau Allah mau yang begitu ya sudah. Jadi aku mikir sama aku dari hal-hal yang aku galauin waktu itu, langsung mikir oke, Allah maunya gitu. Kalau aku memang harus divorce juga, it's okay. Aku jadi janda, ya udahlah ya. Kalau sama Allah belum dikasih nikah lagi, ya biarin aja. Karena menikah atau menikah itu, jodoh itu itu adalah wewenangnya Allah gitu. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kita mau jungkir balik kalau kata Allah belum saatnya, sudah. Kita merasa kita sudah siap, kalau kata Allah belum saatnya, ya udah, nggak bisa. Allah maunya gitu. Jadi apa yang harus aku lakukan supaya kita survive ya?
oh mungkin kata Allah aku memang lebih harus fokus sama keluarga, aku harus fokus sama orang lain, isi seminar ini itu, yang which is itu akan sulit ketika aku nikah misalnya. Ya udah, terima aja. Even aku udah sampai pada masa di mana ya udah, kalau nggak kata Allah nggak nikah lagi nggak apa-apa, kalau kata Allah nggak dikasih anak ya sudahlah, kalau kata Allah nikah tapi nggak punya anak ya biarin aja. Ya Allah maunya gitu, kita sebagai hamba ikut aja. Berarti kalau sudah gitu Allah tahu kita bisa melalui dengan baik. Gak usah ngomel-ngomel why me, kita mau selalu berkali-kali bilang why not, you can do it, just do it. Jangan karena itu buang-buang waktu. Vibrasi kita yang tadinya positif jadi berubah jadi negatif gara-gara kita bertanya-tanya terus why me terus. Lakuin aja, it's okay. Allah maunya begitu, itu yang aku akhirnya bilang oke, Allah maunya gitu sama hidup aku. Ya sudah, lalui saja tanpa marah-marah. Kalau misalnya teman-teman udah ada yang taruh pisah lagi, taruh gak jadi lagi, ya sudah, Allah maunya begitu. Udah pelajaran yang pasti bisa diambil dari yang gak jadi itu. Oh berarti bukan pria ini yang harus aku, ya bukan yang terbaik, berarti ada yang salah mungkin di aku untuk ketika nanya, atau aku ada yang harus diperbaiki lagi. Lucunya adalah ketika orang selalu berkali-kali bilang aku insecure kak, aku insecure, tapi ngomong doang, dia tidak berpikirkan gimana caranya supaya dia tidak insecure lagi gitu loh. Kita kan manusia dikasih kepala, kasih otak untuk berpikir. Jadi kita pasti harus berpikir ini gimana ya caranya supaya keinsecurean aku ini akhirnya tidak begini terus, sehingga yang ini datang ke aku gitu. Apalagi ketika kejadian itu, misalnya waktu itu aku nanya bahwa gimana Indonesia itu masih belum bisa menerima kalau ada orang yang janda gitu kan. Terus aku bilang sama mamaku kayak gini, Mam, jika janda adalah suatu hal yang memalukan, Rasulullah tidak akan menikah dengan Khadijah. Jadi Khadijah dan istrinya lain. Itu, dan Nabi itu adalah dibuat kenapa jadi manusia, karena kenapa Nabi itu manusia bukan malaikat, karena biar bisa kita contohkan kehidupan Nabi Muhammad itu. Jadi mungkin Allah yang memberitahukan kepada kita nanti di kedepannya bakal banyak janda-janda, dan it's okay, itu bukan suatu hal yang memalukan gitu. Jadi ya sudah, karena aku mikir I'm okay, aku udah berusaha melakukan sesuatu karena Allah. Sebelum menikah nggak pernah pacaran, menikah dapatnya begitu. Ya sudah, insya Allah aku tidak akan ditanya sama Allah, kenapa kamu pisah? Enggak. Kenapa kamu pacaran? Enggak, kan aku nggak pernah pacaran. Terus jadi salah juga insya Allah bukan di aku, jadi kenapa aku yang malu gitu? Harusnya kan orang lain yang malu, dia yang malu bukan saya. Jadi kadang orang bingung. Aku bingung sama orang loh. Kalau Mbak merasa bahwa yang salah suaminya, kenapa Mbak malu? Kan yang harusnya malu dia, bukan kita. Dan emang ada kejadian-kejadian di mana kita mau nggak mau ya harus pisah gitu. Walaupun itu bukan suatu ideal yang kita inginkan. Gimana tadi balik lagi, karena Allah maunya begitu ya bagaimana? Terima saja, karenanya bisa. Nah, buktinya aku survive udah 3 tahun, baik-baik aja. Mana orang nggak ada yang ngira aku pernah nikah. Mbak baru lulus kuliah ya, Mbak baru lulus SMA, itu adik aku yang marah-marah karena Mbak itu adiknya, kok Mbak mulu sih yang mikir adiknya gitu. Jadi ya ngomel-ngomel, gara-gara ya I'm happy, ya nggak masalah. Terus kalau jodoh gimana? Nah ketika ada pria pun yang datang, bukan pria-pria mempermasalahkan status itu, dan mereka akan selalu bilang nggak apa-apa kok, aku tahu kamu jodoh, walaupun tetap nggak jadi, pada ujungnya nggak jadi. Cuman dia yang datang bukanlah pria-pria yang bermasalah bahwa dia itu jodoh, bahkan keluarganya juga is okay. Karena akunya sendiri tidak mempermasalahkan itu, vibrasinya berbeda, getarannya adalah getaran yang keluar sehingga yang datang laki-laki ya nggak masalah. Yang kenapa? Itu sama kayak kamu belum nikah kok, atau itu bukan pilihan kamu juga, terus kenapa gitu loh. Nah ketika kita, apalagi kalau bisa di sini ya ada yang mendengarkan dia pernah melalui proses divorce, terus Kak kayaknya banyak laki-laki yang dia pasti masalah sama status aku. Coba pikir, jangan-jangan kamu sendiri masih bermasalah sama statusmu sendiri, sehingga yang datang adalah laki-laki yang bermasalah dengan statusnya. Kamu yang menarik pria-pria itu dekat. Kalau aku nggak mau, ya udah, kalau kamu nggak mau sama aku karena status aku, ya nggak usah deket-deket aku. Banyak perempuan lain yang bisa kamu pilih. Berarti tipe aku bukanlah untukmu, karena kamu bermasalah soal itu status yang tidak bisa aku ganti, karena sudah begitu. Sudah terjadi, sudah Allah maunya begitu. Kalau Mas masih mempermasalahkan status aku, ya silakan cari wanita lain. Itu tegasnya di situ, dengan bahasa yang bagus ya, bukan yang marah-marah. Silakan cari wanita lain, Mas. Wanita akan lebih banyak daripada pria. Jadi Mas jangan fokus ke aku. Kalau memang Mas tidak merasa bermasalah dengan status aku, silakan cari yang lain.
gitu. Jadi kitanya tenang karena ya sudah pria, dan mindset aku adalah there is a lot of fish in the sea. Banyak pria di dunia ini sebanyak ikan di lautan. Jadi kalau nggak jadi sama yang A, ikan yang A pindah ke ikan yang B, berarti ada ikan yang lain. Kalau nggak dapet di Samudra Pasifik, pindah ke Samudra Hindia. Itu maksudnya apa? Pindah lingkungan. Kali aja laki-laki yang di lingkungan itu tidak cocok untukmu, maka carilah di lingkungan lain. Gitu. Jadi kita gerak terus, kita mikir strategi ini gimana nih caranya, bukan yang susah kan ikhlasin, susah bukan susah mbak, mbaknya yang belum mau untuk melepaskan itu. Iya, ya that's life. Kita kadang ada hal-hal yang memang tidak ideal menurut kita, cuman menurut Allah itu ideal menurut kita, ya sudah, that's okay. Jadi apapun yang terjadi, jangan pergi menjauh dari Allah. Karena kita kalau tanpa cintanya Allah udah nggak tahu lagi harus ngapain, nggak ada yang bisa bantuin, orang tua nggak bisa bantuin. Yang tahu isi hati kita kan cuma Allah doang. Mau cerita ke orang tua bingung, ini gimana ngasih taunya, ya nggak sih? Apalagi kalau udah nikah, masa rumah tangga semua dikasih tahu orang tua, ini kan disimpan di sini. Ini kan yang tahu Allah doang. Kalau kita jauh dari Allah gimana? Kalau kita nggak ada cinta untuk Allah, terus siapa yang bantuin? Gitu kan? Gitu. Masya Allah, aku sangat terenyuh sekali. Kak, boleh peluk dari jauh? Virtual hug ini jauh. Iya, benar memang inspiratif banget kan ya. Jadi menyadarkan kita semua juga, aku dan juga teman-teman sahabat muslimah juga, untuk oh iya ya benar, Allah sangat cinta sama kita pun harus cinta sama Allah, dan kita harus menerima apapun ketetapan dari Allah, itu yang terbaik buat kita ya Kak. Jadi jangan lagi kita tanyakan why me, why not gitu, karena kita bisa ya Kak. Itu pesan yang benar-benar mengena di hati. Benar-benar banyak belajar dari Kak Nadira. Wah, seru banget nih Kak. Nah, mungkin setelah ini boleh kita buka tanya jawab sama sahabat-sahabat muslimah yang ada yang nonton ya Kak ya, yang via komentar. Boleh kalau mau nanya langsung juga sama Kak Nadira. Wah, luar biasa, aku juga sampai terenyuh banget. Jadi dapat motivasi nih Kak, benar-benar vibrasi positif Kak Nadira sampai nih ke hati. Masya Allah. Kemarin aku baru belajar loh sama temen aku. Dia tuh cerita tentang positive mindset kan. Dia bilang kalau misalnya vibrasi kita tuh masih kalah sama energi negatif orang lain, itu berarti energi positif kita belum terlalu besar sehingga kita kalah sama energi negatif orang. Jadi ketika misalnya kita dimarahin orang, terus kita ngeliat orang kok jutek, jadi kita ikutan jutek. Itu tandanya energi negatif dia lebih gede daripada energi positif kita, makanya kita kalah. Jadi biar nggak kalah gimana, energi positifnya harus lebih besar dibandingkan energi negatif orang itu. Jadi kan kadang sebenarnya kadang kita suka kalah kan, kok jadi pengaruh ya orang lain. Dia lagi ini, aku juga kalau nggak mau terpengaruh, lakukan suatu tindakan besar yang itu energi positifnya gede sehingga tidak terpengaruh sama dia, sehingga tidak terpengaruh oleh energi negatifnya dia. Apalagi buat orang-orang yang mau nggak mau hidup di lingkungan yang negatif gitu. Jadi yang memancar energi positifnya sehingga yang negatif itu jadinya kalah sama energi positif kita gitu. Jadinya menular ke satu lingkungan gara-gara kitanya energi positifnya gede. Gitu. Itu mungkin bisa jadi solusi bagi teman-teman yang tinggal di lingkungannya negatif. Kan kadang kita dengar ada toxic lingkungan toksik, misalnya orang toksik, itu kita harus kalahkan dengan energi yang positif ya Kak, vibrasi yang positif harus kita kalahkan. Kalau memang tidak bisa pindah ke lingkungan lain, memang tidak memungkinkan sama sekali pindah, maka berbanyak energi positif dalam diri kita sehingga energi negatifnya nggak kena. Cuman kalau memang merasa tidak sanggup di situ, ya tinggal pindah ke lingkungan yang positif sehingga kita tertular positifnya gitu. Ini cuman kalau tidak bisa pindah, tidak memungkinkan untuk pindah, maka itulah yang harus kita lakukan, perbesar gardu energi positif dalam diri kita sehingga nular ke yang lain dan kita tidak terpengaruh energi negatif itu. Luar biasa. Makasih banyak Kakak. Nah ini ada yang nanya nih Kak. Kak, kiat untuk bertingkah laku dengan lawan jenis itu gimana sih Kak? Ada yang nanya. Kiatnya gimana biar kita bertingkah laku yang mungkin bagus gitu ya, bagaimana gitu ya menghadapi lawan jenis gitu Kak? Ada pertanyaan. Ya biasa aja sebelumnya. Biasa aja.
nggak harus pikir gini loh. Kadang kita tuh ada takut salah bertindak gitu mungkin. Biar nggak salah bertindak gitu kan. Jadi jangan ini gini. Kalau dia pengen ketemu berdua ya jangan mau. Di chat berdua sering-sering ngomongnya nggak jelas, jangan mau tuh lebih ke mohon maaf ya mas, ini maksudnya nanyanya apa ya, nanya ke saya tentang orang lain. Jadi kita bisa ngalihin ke orang gitu. Jangan hal-hal yang kayak gitu yang harus dilatih. Jangan cuman kadang kan kita gitu, kali aja dia suka sama aku, terus lagi kita jadi salting ya, akhirnya kita jadi melakukannya tidak kita banget gitu loh, karena pengen nyari perhatiannya dia. Nggak usah banyak berharap. Iya, kalau emang pengen nikah tuh suka sama dia ya tinggal tanya sama orang lewat orang. Kalau nggak ada pikiran kayak gitu ya jangan aneh-aneh, apalagi kalau diajak ketemu berdua kayak gitu. Laki-laki tuh pasti suka banyak cara tuh ya bikin kita jadi lemah. Jadi ketika kita tegasnya itu bukan galak ya, bahasa tetap tegas, dia akan tahu bahwa ini cewek bukan main-main. Kalau dia tidak sanggup menghadapi kita, dia akan mencari wanita lain. Ya sudah, cari aja wanita lain yang sanggup menghadapi kamu. Mungkin kamu tidak sanggup menghadapi saya, sudah cukup. Jadi tidak buang-buang waktu di situ. Tingkah biasa saja ya kak ya, kitanya aja. Dan memang misalnya lawan jenisnya itu memang nggak cocok untuk kita ya sudah, let it go gitu ya kak. Tinggal mohon maaf. Kalau memang tadinya awalnya niatnya ke arah sana, kok tidak cocok, mohon maaf ya mas, kayaknya dari kita tidak cocok. Mungkin mas, saya doakan mas mungkin bisa mendapatkan istri yang lebih baik, yang bisa mensupport mas, itu bukan saya. Sekali lagi mohon maaf ya mas, kan bahasnya bisa kayak gitu, sebenarnya itu tegas, tidak cukup. Atau kalau dapat laki-laki yang nggak jelas kapan ini mau seriusnya kenalan sama orang, itu kan kenal sama orang tua, tinggal bilang mas ini kapan, saya sudah menunggu lama 2 minggu, kalau mas masih butuh waktu saya kasih waktu 2 minggu lagi, bisa sekitar tanggal 26. Jadi tanggal 26 saya tanya lagi, kalau misalnya mas belum dapat jawaban juga saya anggap tidak jadi ya, gitu aja kan jelas. Saya anggap tidak jadi. Terus tanggal 26 ditanya lagi dia masih begitu juga, langsung bilang mohon maaf ya mas, kayaknya memang kita tidak cocok. Jadi tegas gitu loh. Dan itu tidak ada, nggak ada perasaan yang kayaknya jangan-jangan dia segala macam, karena itu kitanya udah tegas dari awal ini kapan. Dan ditanya-tanya dulu ya jangan, benar-benar dikasih aja waktu. Misalnya ini cuma contoh. Kalau misalnya kalau misalnya mau tahu lebih detailnya lagi, aku besok ada kelasnya 2 hari, aku kasih cara-caranya gimana sih, cara buatnya tuh gimana sih biar kita jadinya lebih cepat move on-nya or something. Aku ada kelas besok, jadi aku ada worksheet-nya segala untuk supaya ini gimana nih caranya supaya kita tuh tahu kan nggak mudah baper gitu loh, apa yang harus dilakukan, mindset apa yang harus dilakukan gitu. Karena emang itu skill. Wah, jadi buat sahabat muslimah pantengin di IG-nya Kak Nadira ya kalau mau ikut. Aku ada sih lucu. Jadi waktu kan aku kan Liko kan ya, terus ngaji itu di Zoom kan, gara-gara kita nggak bisa ketemu, jadi ngaji bareng. Guru Liko tuh nanya, dia waktu itu aku pernah taruh sama orang, dia gimana sama yang itu gitu. Aku karena udah biasa, aku cuma bilang gini, mbak yang dulu nggak jadi udah taruh lagi sama orang lain tapi nggak jadi lagi, karena oke gitu. Jadi guruku kaget karena pilihan aku udah ganti lagi maksudnya. Maksudnya bukan maksudnya aku wanita yang gampang kan, bukan, maksudnya ada satu di mana taruhnya itu aku baik-baik aja walaupun nggak jadi gitu. Dan itu emangnya cepet karena apa? Karena itu akunya jelas, ini mas maunya gimana, oh ini nggak jadi karena ini. Terus orang tua aku juga baik-baik aja karena aku udah ngasih tahu, udah nge-briefing. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu tuh sampai orang tua diyakinkan itu yang aku mau jadiin besok. Yang berubahnya tuh cepet, maksudnya move on-nya tuh cepet, nggak fokus sama satu pria ini lebih lama. Kenapa? Karena itu masih pada tahap kenalan, bukan lama aja belum. Jadi aku masih cari tahu, ngasih nge-challenge. Ternyata challenge-nya dia tidak cocok, kita berdua ya nggak jadi. Kayak yang lain, pindah ke yang lain udah ngobrol nggak jadi juga, ya udah. Itu bagian dari pembelajaran aja, bukan suatu hal yang kenapa aku gagal mulu, apa aku tidak menarik sebagai wanita. Bukan kan kamu menarik, kamu menarik, cuman daya tarikmu itu mungkin tidak cocok untuk dia, dan daya tarik dia tidak cocok untuk kita, gitu aja. Sesimpelnya kita berdua tidak cocok. Gak usah nyalahin diri karena kita tidak menarik, bukan itu tidak nyambung.
mikirnya sesimpel itu aja ya Kak, supaya kitanya juga nggak kepikiran atau jadi malah gimana-gimana gitu ya. Iya, karena ya tadi pria itu banyak, karakternya beda-beda. Yes. Dan mungkin karakter yang ketemu sama kita itu pas digali, ditanya, kita berdua sama-sama merasa bahwa, wih, nggak cocok nih kita. Maaf ya, kayaknya nggak lanjut, ya udah. Pindah ke pria yang lain, sama juga, nggak cocok ya sudah. Jadi kita tahu jenis yang ini nggak cocok, nah yang lain gitu. Iya. Jadi biasa aja. Orang tua aku juga kayak, ya anak bener-bener. Cuek aja lagi itu, satu kelompok tuh bengong semua. Ya, kamu nggak apa-apa dia? Enggak. Bisa aja, kan lebih masukin ke hati, gue taruh di sini. Di logika langsung ditanya, Iya, betul. langsung di challenge. Gitu. Oke, setuju sekali. Nah, ada lagi nih Kak yang mau nanya sama Kakak. Katanya, Kak, bagaimana ketika ada seorang yang niat ingin serius sama kita, tapi kita masih mempertimbangkan karena hati kita pernah mengagumi orang lain karena agamanya. Nah, baiknya seperti apa? Gitu kira-kira Kak. Kalau aku jadi mbaknya, yang aku lakukan adalah aku memastikan ke pria yang aku suka dulu. Dia sudah ada calon atau belum? Aku ada memungkinkan gak nih proses sama dia? Gak berani nanya langsung pastinya, biar harga dirinya tetap terjaga. Tanya ke orang yang kira-kira sanggup bertanya tanpa menjatuhkan harga diri kita. Ternyata dia sudah ada calon, dia tidak bisa ini sama kita. Ya sudah, berarti kita coba dulu ke yang ini. Berarti kita tutup pintu yang di sebelah sana. Memang dia tidak suka sama aku, ya sudah. Dia mungkin sudah proses, ya sudah, biarkan dia gitu. Kita proses sama yang ini. Nah, ketika proses sama orang ini, karena kita belum suka, di-challenge, ditanya. Supaya apa banyak nanya itu? Supaya kita bisa menimbulkan rasa kayak, oh ini cocok nih, enggak gitu loh. Kita sudah dicoba ternyata nggak cocok juga, ya sudah, jangan dipaksa. Gitu. Caranya gitu kalau aku. Simpel itu. Sesimpel Jadi itu. gini, kalau kata guruku tuh jadi wanita tuh yang proaktif. Proaktif itu bukan centil ya. Proaktif itu tadi proaktif nanya. Kalau misalnya pengen dijawab cepet, dan kalau mau istihoro juga boleh. Tapi istihoronya kalau kata guru aku tuh, kalau mau cepet jawabannya dari Allah kayak air bah, itu minimal sewaktu sholat. Jadi istihoronya tuh misalnya sebelum subuh sholat istihoro dulu, sebelum zuhur atau asar istihoro, jadi 5 kali minimal itu. Atau di waktu-waktu yang ditambah duha, tahajud itu tambahan. Biar apa? Biar jawabannya cepet. Nah itu terjadi sama aku. Kalau aku udah ini sama orang, proses aku taruh ke istikharahnya kayak gitu. Dia yang biasa dijawab sama Allah tuh besoknya, 3 hari kemudian, minggu depannya. Makanya cepet prosesnya. Oh nggak jadi. Ini nggak lama, nggak baper-baper. Karena sama Allah langsung dijawab. Oh yang ini tuh nggak bisa banget nih. Yang ini nggak bisa diapa-apain tuh nggak bisa. Bener-bener nggak bisa. Oh yang ini nggak bisa. Oh yang mau udah diusahain, didiskusin nggak bisa juga, ya sudah selesai, cari yang lain. Itu karena aku isi horonya cepet dan bukan yang maksa ya. Aku cuma bilang sama Allah, ya Allah ini aku sedang berproses sama seseorang, atau mungkin aku suka sama seseorang. Kalau dia memang baik untuk agama, gitulah. Kasih bukti buat aku, kasih bukti yang jelas bahwa dia jodoh buat aku. Kalau tidak, kasih juga bukti yang jelas supaya aku menghentikan rasa ini, terus aku bisa menyelesaikan rasa ini gitu. Sama Allah dikasih tuh jawabannya sampai benar-benar yang ada yang bagian yang benar-benar ilfeel banget, ya nggak jadi, enggak banget deh. Kelihatan halnya, ya ampun kok dia ternyata kayak gini ya. Itu biasanya cuma cepet karena sehari istikharahnya lebih dari 5 kali. Jadi dijadiin kayak sholat sunnah gitu loh. Ya karena dia atau qobliyah gitu. Nah itu jawabannya cepet. Kalau mau jawaban yang lambat ya itu aja, seminggu sekali, istikharahnya sehari sekali, itu agak lama. Kalau mau cepet, nggak mau lama-lama nih, ini perasaan ini terlalu lama perasaan, takutnya malah nggak move on, langsung istikharahnya secepat itu namanya apa? Melakukan aksi strategis. Nah, nggak cuma ditaruh di hati doang, tapi langsung naik ke atas. Ini logika nih, kalau misalnya aku termasuk orang yang susah move on nih, berarti ini harus cepet nih, biar nggak lama-lama sama dia, langsung digituin gitu. Langsung aksi strategis langsung dijalankan ya Kak. Kepala itu harus kayak gitu, di kepala itu harus sejalan ya Kak, antara perasaan dan juga logika yang di kepala harus beriringan ya Kak. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak, mau tahu nih cara menghindari insecure gimana sih Kak? Insecure tuh nggak bisa dihindari kalau menurut aku, kan pasti ada. Nggak pede. Ya tadi aku bilang, kalau misalnya sudah merasa insecure, cari cara gimana nggak insecure lagi.
Oke, aku insecure-nya adalah aku nggak bisa ngomong di depan orang nih, kayaknya malu. Udah, jadi udah aku coba ngobrol di depan teman aku atau ibu aku berdua dulu. Udah bisa, mah udah lancar belum? Udah. Nambah lagi ke adik, bertiga, ibunya ada, adiknya ada. Nah, udah bisa, nambah ada ayahnya. Ini ada ayahnya, ada ibunya, jadi nambah tuh 3 orang. Udah selesai, akhirnya ke sahabatnya. Gue mau ngomong nih, coba dia mau ngomongin ini menurut kamu gimana? Udah bisa, atau dikasih feedback, kamu ngomongnya kecepatan. Oh ya udah, mulai pelan-pelan, lama-lama udah biasa tuh. Itu jadinya bisa ngomong di depan banyak orang. Nah itu insecure yang awalnya insecure tapi akhirnya bikin kita jadi belajar dari keinsecurean kita. Oh kita insecure di bagian ini, apa yang harus aku lakukan supaya ini jadi lebih baik, gak insecure lagi. Itu caranya pelan-pelan. Kalau kata guruku tuh bukan practice makes perfect, tapi practice makes progress. Walaupun ya jadi kita berprogres walaupun cuma sedikit, cuma nambah 1%, it's okay. Yang jelas kan ada progresnya. Iya. Jadi kayak bilang ke diri sendiri makasih ya. Walaupun kemarin marahnya itu 98%, sekarang masih 97, nggak apa-apa, yang jelas kan udah turun 1% gitu loh. Iya. Kita tidak menuntut diri kita perfect, tapi berprogres. Luar biasa. Makasih banyak Kak. Mungkin satu pertanyaan lagi Kak, banyak sekali pertanyaan. Ini satu lagi Kak, boleh nggak kalau kita kagum ke Ikhwan karena ibadahnya, terus kita pengen cari tahu lebih lanjut tentang keluarganya dan semuanya lah Kak, itu boleh nggak, gimana menurut Kakak? Boleh, kalau niatnya emang pengen ke arah pernikahan. Oh ini bagus nih kayaknya, prospek yang bagus kagum duluan gitu. Kan sebenarnya kan yang boleh mengincar-ngincar itu kan nggak cuma laki-laki doang kan, perempuan juga. Wah ini prospek bagus nih, agamanya kayak bagus nih, harus ngapain ya? Udah tanya ke orang yang dikenal. Tapi nanya jangan seolah-olah kita suka, kayak ada dan kayak kamu udah kenal dia dari berapa lama sih kayak, atau gimana gitu caranya, sehingga nggak ketahuan bahwa kamu yang pengen cari tahu. Atau iseng aja lihat ibadahnya, ini sholatnya gimana ya, kalau jadi imam gimana ya, liatin oh dia kayak udah oke nih, tinggal di challenge. Tapi harus sebelum kita men-challenge dia, kita kan harus tahu dia udah ada calon atau belum gitu kan. Berarti cari tahu, kalau nanya ke orang yang kira-kira bisa nanya, ternyata dia udah available, ya udahlah ya, oke langsung coret gitu. Cari lagi yang aktif ya Kak. Iya dong, aktif lah. Kalau kita nggak bisa aktif, minta tolong keluarga kita atau orang yang kita percaya untuk aktif nyariin kita. Iya betul. Gitu. Salah satu aktif yang tidak terlihat, minta tolong orang lain juga. Jadi memang nggak apa-apa kalau kita misalnya mengagumi duluan atau karena agamanya atau karena lain sebagainya, kita kagum duluan, nggak apa-apa ya Kak. Tinggal boleh. Kita boleh. Boleh, kan ini di hati kan suka nih, wah kagum nih. Biar naik ke otak kita dulu di logika gimana itu, cari tahu. Dia udah ada belum calonnya nih, udah siap nikah belum? Ternyata dia bilang ke temennya gue belum siap nikah. Ya udah, stop. Oh dia agamanya bagus sih. Tapi dia belum siap nikah. Maka aku akan mencari orang yang agamanya bagus lainnya. Tapi dia siap nikah, pindah ke yang lain, nggak usah fokus ke yang ini gitu. Jadi nggak berlarut-larut ya Kak, jadi langsung aksinya. Iya. Oke, wah luar biasa, seru banget nih sharing-sharing kita ngobrol tentang cinta hari ini sama Kakak Nadira. Mungkin terakhir Kak sebelum kita akhiri, karena kalau kita mau lanjut karena masih panjang banget ya, aku juga masih seru banget nih. Mungkin terakhir dari Kakak, kalau ada pesan-pesan mungkin Kak barangkali pesan-pesan buat sahabat-sahabat muslimah daily atau follower-follower Kakak atau untuk semua muslimah, barangkali silakan. Intinya buat aku tuh adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tahu bahwa kita sanggup melaluinya dengan baik. Sama ketika kita diberi tanggung jawab, sama misalnya kita jadi di BEM atau misalnya di organisasi kita diminta menjadi ketuanya, kan tandanya kita dipercaya orang untuk melalui dengan baik. Maka kalau itu ujian bagi kita, tunjukkan kepada Allah bahwa kita bisa melalui dengan baik. Jadi jangan kemana-mana, jangan menjauh pergi dari Allah, nanti Allah rindu. Gitu. Siap. Jadi jangan pergi, jangan jauh dari Allah ya Kak ya, harus tetap dekat sama Allah. Luar biasa. Iya, aku seru banget nih sharing-sharing soal Kak Nadira hari ini. Mungkin seru juga. Iya.
kalau bisa sedikit aku menyimpulkan, jadi tentang cinta pada hari ini, yang tema yang hari ini kita ngobrolin Kak. Jadi cinta sama Allah itu paling penting ya Kak, di antara semuanya. Ketika kita udah cinta sama sumber Allah, dari yang lain. sumber Kuat pegang cintanya itu, kasih apa aja sama Allah, udah Allah mau ya gitu, lakuin aja, buktiin kalau bisa gitu. mungkin kalau kita bisa, yang penting itulah dia sumbernya yang paling utama ya Kak, cinta sama Allah itu yang mesti kita pegang. Dan apapun yang kita, ya apapun yang terjadi sama kita, entah itu ujian, cobaan, semuanya kita pasrahkan sama Allah. Allah tahu yang terbaik ya Kak buat kita. Allah tahu jawaban dari doa-doa kita. Barangkali kita nggak sadar selama ini Allah sudah kabulkan. Jadi kita yang paling penting, kita jangan jauh-jauh dari Allah ya Kak, karena nanti Allah rindu ya. Kangen lo tuh, lo udah kalau kangen lumayan. Kadang gini loh, kalau udah kangen, kadang sama Allah dunia kita dibuat gelap. Karena hidup kita banyak cahaya, kan ini cahaya nih. Di rumah Mbak juga ada cahaya. Kita hidup banyak cahaya. Allah udah Noel nggak nengok juga. Itu kan, ini Allah kangen nih. Yang Allah lakukan apa? Allah gelapkan dunia kita, sehingga kita bisa melihat, oh cahaya Allah ada di situ, satu-satunya yang terang. Allah pengen ngasih tahu ke kita bahwa hambaku, aku ada di sini. Selama ini lihatnya ke sini, kamu ngeliatnya kemana-mana, cahaya kamu terlalu banyak, ini aku gelapkan biar kamu bisa fokus melihat ke aku. Kalau Allah udah kangen kayak gitu.